Para bruder, suster, bapak, ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, salam damai sejahtera berkah dalem. Dalam rekoleksi para Romo MSF Rukun Pati, Senin 28 Maret 2022, saya mengungkapkan bahwa bagi saya pribadi, salah satu tujuan kerja tangan yang saya lakukan di pastoran, misalnya mencuci piring, menyapu, mengepel, dan mencuci mobil, adalah sebagai bentuk silih atas dosa-dosa saya. Mendengar ungkapan tersebut, salah seorang romo mengeledeki saya. "Berarti kamu orang berdosa?" Jawab saya, "Ya, benar." Lalu saya mengutip kata-kata Yesus, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada orang berdosa ini." Dan seperti yang saya duga, tidak ada satupun peserta rekoleksi yang saat itu berani melemparkan batu kepada saya yang berdosa ini. Injil Yohanes bab 8 ayat 1-11 mengisahkan tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa kepada Yesus seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Mereka bertanya, "Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Ini pertanyaan dilematis. Apabila Yesus menyetujui untuk melempari batu kepada wanita itu, maka Yesus bisa dianggap melanggar hukum cinta kasih yang diajarkannya sendiri, dan sekaligus melanggar wewenang pemerintah Romawi. Sebab wewenang menjatuhkan hukuman mati adalah wewenang pemerintah Romawi. Namun apabila Yesus menolak untuk melempari wanita itu dengan batu, maka Yesus bisa dianggap melawan hukum Taurat. Dengan demikian, baik menyetujui maupun menolak untuk melempari wanita tersebut dengan batu, Yesus akan tetap bisa dipersalahkan. Menarik bahwa Yesus tidak segera menjawab pertanyaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Alih-alih, Yesus malah membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Karena mereka terus-menerus bertanya kepadanya, maka Yesus bangkit berdiri dan berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Dengan meninggalkan wanita yang dihadapkan kepada Yesus, maka para ahli Taurat dan orang-orang Farisi meninggalkan kekeliruan mereka. Mereka menjadi sadar bahwa mereka sendiri pun sesungguhnya orang berdosa. Demikian pula dengan perempuan itu. Seturut dengan perintah Yesus, ia pun pergi meninggalkan kekeliruannya dan selanjutnya hidup dengan tidak berbuat dosa lagi. Lalu bagaimana dengan kita? Belajar dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan wanita yang dihadapkan kepada Yesus, semoga kita juga berani meninggalkan kekeliruan-kekeliruan kita dan kemudian jangan berbuat dosa lagi. Semoga Allah memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.